Dalam beberapa skenario konservatif, ada beberapa kemungkinan yang bisa mengancam kelangsungan hidup manusia, seperti bencana alam besar, misalnya perubahan iklim ekstrem, letusan super gunung berapi, atau tabrakan asteroid besar. Konflik global ekstrem, seperti perang nuklir atau senjata biologis, penyebaran penyakit mematikan, seperti pandemi yang tidak terkendali, krisis populasi dan sumber daya, kelebihan populasi tanpa solusi pada krisis sumber daya, perubahan lingkungan ekstrem, krisis energi dan fosil, habisnya sumber daya energi atau fosil, ketidakmampuan beradaptasi manusia. Di luar itu, mungkin masih banyak skenario lain yang bisa terjadi. Akan tetapi di sini kita akan berfokus pada apa yang terjadi setelahnya. Anggap saja Thanos berhasil menjentikan jarinya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan planet kita setelah manusia tidak menghuninya lagi. Inilah waktunya bagi alam untuk bangkit kembali. Apa yang akan terjadi pada rumah dan kota Anda? Minggu pertama, kehidupan di bumi tanpa manusia akan sulit bagi semua hewan peliharaan tanpa Anda. Teman berbulu Anda harus keluar dan mencari makanan untuk diri mereka sendiri sekarang. Jadi semoga Anda membiarkan jendela terbuka untuk mereka sebelumnya. Tapi sepertinya bunga dalam rumah Anda tidak akan punya peluang untuk hidup. Hanya dalam seminggu saja, dunia akan menjadi lautan radioaktif. Itu dikarenakan pembangkit listrik tenaga nuklir kita menghasilkan limbah nuklir. Kumpulan bahan bakar nuklir bekas ini harus terus-menerus didinginkan dengan air. Dan air itu membutuhkan listrik untuk bersirkulasi. Tanpa manusia untuk memelihara infrastruktur kelistrikan, dalam waktu dekat fasilitas nuklir di seluruh dunia akan mulai kehilangan daya, dan hal ini akan menyebabkan reaksi berantai yang sangat buruk. Air yang digunakan untuk mendinginkan limbah nuklir akan berhenti mengalir dan mulai mendidih. Hal ini akan menyebabkan limbah nuklir, menyebabkan ekosistem di seluruh dunia akan mulai mati, karena semua radioaktivitas dan banyak dari bahan kimia ini akan tetap berbahaya selama 300 tahun ke depan. Dan beberapa bahan seperti plutonium akan tetap menjadi radioaktif selama 240.000 tahun ke depan. Itu adalah gambaran jangka panjang. Sekarang mari kita coba dari gambaran pada tahun pertama. Dalam waktu 1 tahun, alam akan mulai mengambil kembali jalan raya kita. Lumut dan jamur akan tumbuh di mana-mana. Dan ketika musim dingin pertama melanda planet ini, jalan-jalan ini akan mulai rusak. Es yang mencair setelah musim dingin akan menyebabkan air dari salju mengalir ke celah-celah di jalan-jalan kosong yang retak. Mos dan jamur akan menutupi banyak bagian jalan dan bangunan. Dan dalam beberapa tahun lagi, rumput di hutan yang diracuni oleh radiasi tidak akan ada lagi. Tidak terlalu banyak burung yang berkicau tahun ini. Namun, jauh dari daerah yang mematikan ini, populasi hewan akan mulai meningkat pesat. Tidak akan ada lagi manusia yang memburu atau memaksa mereka keluar dari rumah aslinya. Dan tanpa pestisida, serangga akan berkembang biak lebih cepat dan mengambil alih dunia. Ini bagus karena akan lebih banyak makanan untuk semua jenis hewan seperti reptil,
dan hewan-hewan pengerat. Oke, maju sedikit lagi. Dalam beberapa dekade kita akan mulai melihat kota-kota kosong, mulai mengalami perubahan besar. Trafalgar Square di London akan tumbuh pohon-pohon muda. Gerbang Brandenburg di Berlin akan dikelilingi oleh hutan. Banyak hal yang akan terjadi di kota New York. Setengah abad telah berlalu, sejak terakhir kali seseorang dari kru pemeliharaan mengelola salah satu dari 753 pompa subway yang mencegah air hujan membanjiri rel. Sekarang akan ada jaringan sungai bawah tanah di bawahnya. Kolom baja beton di New York yang menopang jalan-jalan di atasnya akan melengkung dan menciptakan saluran air melalui Park Avenue dan Wall Street. Rumah Anda yang ditinggalkan dan lingkungan Anda akan berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Atap akan bocor, paku akan berkarat dan bangunan akan mulai runtuh. Di kota-kota besar, jalan-jalan akan menjadi berserakan dengan kaca yang jatuh dari gedung pencakar langit yang membusuk. Meskipun gedung pencakar langit akan runtuh, menjadi tumpukan puing-puing yang sangat besar. Meskipun kota tersebut tergenang air dan stasiun Grand Central New York dan bangunan batu lainnya seperti itu akan tetap utuh. Kabar baiknya saat itu, uang Anda masih aman dan sehat di bank. Tetapi karya seni terkenal tidak akan seberuntung itu. Tanpa pengatur suhu dan listrik, kubah museum akan kurang beruntung. Karena air akan bocor dan jamur akan menutupi segala sesuatu. Yang lebih ironis, karya seni dari keramik akan terus bertahan seperti fosil. Hutan akan menutupi rumah Anda. Rumah Anda masih berdiri, tetapi terkubur di dalam tanah. Sisa-sisa peralatan aluminium dan peralatan masak baja tahan karat Anda sayangnya tidak bisa lagi digunakan untuk memasak makanan enak. Setiap bentangan aspal hitam kini digantikan oleh pepohonan dan rerumputan. Suhu di seluruh dunia akan turun. Atmosfer akan mengalami perubahan, karena atmosfer akan terus pulih tanpa manusia. Karbon dioksida di dalamnya akan lebih sedikit pada awalnya. Ledakan populasi hewan setelah hilangnya kita akan stabil. Pada titik ini, predator seperti serigala akan sekali lagi berkeliaran di seluruh Eropa berburu secara berkelompok. Melompat jauh ke masa depan, akankah ada yang tersisa dari peradaban manusia? Anda mungkin masih bisa melihat wajah-wajah mantan Presiden Amerika Serikat di granit Gunung Rushmore. Tetapi jangan berharap banyak, karena banyak batu yang akan terkikis juga pada akhirnya. Masih terlihat juga beberapa sisa piramida besar Giza di Mesir dan tembok besar Tiongkok. Waktu akan terus mengikis semuanya, dan semua akan menjadi versi yang hampir tidak dapat dikenali lagi sebagai keajaiban dunia yang sebelumnya pernah ada. Pada saat ini segala sesuatu yang ditinggalkan manusia di bumi akan dikonsumsi oleh matahari saat ia mengembang dan menghancurkan planet ini. Tetapi jika Anda khawatir tentang kemanusiaan yang menghilang, mungkin masih ada jejak kaki manusia yang bisa ditemukan di bulan. Wahana antariksa Voyager akan berada di suatu tempat di luar tata surya kita. Mungkin akan ada peradaban alien yang akan menemukannya dan mengetahui bahwa pada suatu waktu ada kehidupan manusia di bumi. Tapi, bagaimana jika alien itu menemukan kita sedikit lebih cepat? Seperti besok misalnya. Itu cerita seru yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Di kegelapan tak terduga, masa depan video ini bertujuan menjadi cahaya, mendorong kita untuk berevolusi, beradaptasi, dan menggagas hal-hal baru. Hanya dengan langkah tersebut, kita mampu menghadapi misteri alam, menyatu dengan perubahan, dan menjaga keseimbangan yang esensial bagi keberlangsungan kehidupan kita. Mari kita bersama merintis masa depan yang lebih cerah, mengikuti alam, dan terus berkembang di tengah ketidakpastian.